Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan, selain tercetak juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB, serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT melalui berbagai perangkat, baik tablet, handphone, maupun desktop. Dalam rangka untuk memfasilitasi pemantapan hasil belajar mahasiswa secara mandiri, UT menyediakan pembelajaran secara online yang disebut tutorial online atau tuton yang bersifat asinkronus. Selain itu, tutorial bersifat sinkronus juga disediakan dalam bentuk tutorial berbasis web atau TUWeb, e-lecturing, dan video conference atau VCon. Dalam penyelenggaraan ujian, inovasi dilakukan dengan pengembangan sistem ujian online tanpa pengawas ruang yang hadir secara fisik di lingkungan mahasiswa, yang disebut dengan online proctoring. Dengan online proctoring ini, mahasiswa dapat ujian dimanapun selama mereka memiliki akses terhadap internet. Selain itu, untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa, berbagai fasilitas belajar yang dapat diakses mahasiswa secara langsung antara lain UT TV, UT Radio, perpustakaan digital, materi pengayaan mata kuliah berbasis online, latihan mandiri, dry lab.
Fasilitas lain yang diberikan UT untuk mendukung proses belajar online adalah fasilitas internet gratis berupa Wi-Fi ID dan Microsoft Office 365. Untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh pelosok dan luar negeri, UT memiliki 39 kantor UPBJJ atau Unit Program Belajar Jarak Jauh di seluruh Indonesia dan Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri. Selain itu, UT juga bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mendirikan sentra layanan UT atau SALUT di beberapa wilayah. Untuk menjaga standar mutu UT, secara kontinu UT selalu direview oleh Badan Akreditasi Nasional maupun internasional, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. Maka yang namanya e-learning kalau kita kembangkan, classroomless, borderless akan terjadi. Tidak ada lagi kelas, tidak ada lagi batas negara, maka pendidikan tinggi harus kita lakukan satu perubahan yang mendasar. Pada saat kesempatan ini yang sudah memanfaatkan peluang semacam itu, hanya satu-satunya di Indonesia yang pertama kali hanyalah universitas terbuka yang dalam hal ini. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi nasional yang masih rendah, berbagai upaya kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi atau instansi lain. Kerjasama ini sangat penting untuk menyukseskan program strategis Kemendristek-Dikti terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran dalam jaringan yang akan semakin diperluas bagi perguruan tinggi lain. Dengan capaian jumlah lebih dari 1,7 juta alumni, serta hampir menjangkau seluruh kabupaten kota di wilayah Indonesia dan 39 negara, terbukti UT mampu mengemban misi pemerintah untuk membuka akses pendidikan yang seluas mungkin bagi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta mengukuhkan konektivitas bangsa di era cyber.